Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Salam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Oke Bapak Saudara, malam hari ini kita akan membahas satu tema ya. Satu temanya adalah seluruh kebenaran ya. Seluruh kebenaran. Oke, Saudara. Jadi semakin hari Tuhan akan bawa kita kepada kebenaran-kebenaran yang lebih dalam lagi. Nah, saudara, untuk memahami seluruh kebenaran ini, nggak bisa kita olah atau kita cari dengan pikiran kita. Ya, dengan pikiran kita. Nah, kita harus menggunakan intuisi kita. Kita harus mendapatkan inspirasi, pewahyuan atau revelation dari Tuhan. Sehingga banyak hal yang tidak mampu atau tidak mungkin bisa dijangkau oleh pikiran kita ini, bisa kita pahami karena Tuhan yang maha tahu itu akan memberitahu banyak perkara kepada kita semuanya. Amin. Nah, Bapak Saudara, kita lihat ya, kenapa kita tidak bisa mencapai namanya seluruh kebenaran itu dengan pikiran kita. Karena kita tahu ya, bahwa kapasitas berpikir ya, kita ini terbatas. Saudara, di kalangan para pemikir dan cendekiawan, ternyata ada ungkapan yang sudah lama diakui oleh mereka bahwa sepandai-pandainya seseorang, dia hanya mampu mempergunakan 10% saja dari kemampuan otaknya. Nah, saudara, ini merupakan satu statement ya yang dinyatakan atau dikatakan oleh para pemikir, para cendekiawan. Ada satu ungkapan yang sudah lama diakui oleh mereka, yaitu sepandai-pandainya seseorang ya yang berpikir, para cendekiawan ini ternyata dia hanya mampu mempergunakan 10% saja dari kemampuan otaknya, dari 100% maksudnya ya. Nah, dari 100% ternyata hanya bisa digunakan 10% dari orang-orang yang menggunakan kapasitas berpikir mereka itu. Bahkan saudara, malah banyak orang yang hanya memakai kurang dari 10%. Nah, kapasitas otak mereka itu ya, 10% dari kapasitas otak mereka. Dan ada satu orang yang disebut orang yang paling pinter ya, namanya Albert Einstein, juga berkata demikian. Tapi orang lain berkata, Albert Einstein ini memakai 14% daripada kapasitas otaknya. Namun semua itu hanya perkiraan saja. Tetapi yang jelas kapasitas otak manusia itu terbatas ya. Jadi istilah 10%, 14% ya, ini nggak usah diperdebatkan. Ya, intinya begini saudara ya, bahwa kapasitas otak manusia itu terbatas, nggak bisa nyampe 100%. Ya, loadingnya hanya sekitar 10 sampai 14% saja, terus macet di situ. Ya. Nah, saudara, kemarin sudah kita pelajari ya, bahwa tentang Albert Einstein ya, ketika dia disebut orang yang pintar ini dan menemukan teori A atau teori B dan sebagainya itu bukan karena dia berpikir. Ya, jadi yang 4% di atas 10 itu dari mana? Dari dia membayangkan sesuatu, bukan berpikir, bukan dikalkulasi, ya, bukan dikalkulasi, tapi dia membayangkan masuk ke dimensi roh, lalu dia mendapatkan sebuah inspirasi. Ketika inspirasi itu dia dapat lalu diuji di labnya, ternyata saudara, apa yang dibayangkan dan inspirasi yang dia dapatkan itu ternyata hasilnya
melampaui para pemikir-pemikir yang lainnya. Amin. Nah, Bapak Saudara, jadi para pemikir itu juga berkata begini, malah ya banyak orang hanya memakai kurang dari 10%. Saudara, setiap orang yang lahir ke bumi, rata-rata dari masa kanak-kanak, dia dididik di sekolah dari SD, SMP, SMA. Lalu memasuki universitas sampai memperoleh gelar sarjana. Lalu memasuki masyarakat dan mulai bekerja untuk mencari nafkah dan kedudukan dengan keahlian mereka masing-masing. Ya, menurut jurusan sekolah mereka, ya. Memakai kecerdasan otak masing-masing yang hanya mampu mencapai 10%, ya, 10% atau lebih sedikit, lalu menjadi tua dan mati. Siklusnya seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang, kemana kapasitas otak manusia yang 90% atau kurang itu? Ternyata tidak pernah dipakai. Ya, tidak pernah dipakai. Sebenarnya bukan nggak bisa dipakai, tapi tidak pernah dipakai, ya, beda ya. Tidak bisa, ya, dan tidak pernah. Sebenarnya dia bisa, tapi kalau tidak dilakukan sama sekali, akhirnya dia nggak bisa. Ya, nah, jadi kapasitas otak manusia 90% atau kurang itu tidak pernah dipakai. Dari sini kita bisa menyimpulkan betapa borosnya hidup manusia ini. Tidak banyak gunanya dan lebih sering menjadi beban orang lain terus-menerus. Tetapi mengapa Tuhan menciptakan manusia seperti itu, ya? Nah, Saudara, Tuhan pasti tidak mencipta otak manusia yang sebenarnya mempunyai kemampuan bekerja dengan 100% untuk bisa dipakai hanya 10% saja kapasitasnya. Namun di sini kita tahu alasannya. Tetapi kesalahan Adam memilih makan buah pohon pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu yang membuat manusia tak dapat mengembangkan kapasitas otaknya seperti rancangan Tuhan semula. Amin. Nah, Saudara, ini alasannya ya. Jadi apa alasannya manusia itu nggak mampu atau nggak bisa menggunakan 90% kapasitas otaknya itu, ya. Nah, Saudara, kita mulai dengan satu ayat ya, Kejadian pasal 2 ayat yang ke-16. Mari kita baca sama-sama. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau makannya, pastilah engkau mati. Dari ayat ini kita tahu kesalahan daripada manusia, yaitu Adam dan Hawa apa? Dia memakan buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat. Nah, Saudara, memang Alkitab bilang, ya, dampak daripada makan itu kamu akan mati. Tapi Saudara, faktanya, setelah manusia itu makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, mereka mati enggak? Enggak. Mereka masih hidup, bahkan masih hidup ratusan tahun, Saudara. 900 tahun, ya, lebih mereka hidup. Masih panjang, Saudara. Kalau dibandingkan dengan umur manusia hari-hari ini, ya kita cuma 12%-nya kali ya. Dari umur Adam setelah makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi Anda tahu, Saudara, apa yang dilakukan oleh manusia setelah makan buah pengetahuan baik dan jahat, lalu jatuh dalam dosa dan diusir dari Taman Eden. Ya, lalu pohon kehidupannya, sebenarnya mereka mau mendekat ya, tapi dalam keadaan berdosa.
Allah menaruh dua malaikat dengan pedang yang terhunus, ya, pedang api yang menyala-nyala. Nah, mereka tidak diizinkan dalam keadaan berdosa itu untuk menyentuh, ya, pohon kehidupan tersebut. Nah, akhirnya karena manusia itu harus menjalankan kehidupan, dalam kehidupan itu ada namanya kebutuhan ini dan kebutuhan itu, ya. Ya mungkin kebutuhannya nggak sedetail atau sebanyak manusia modern saat ini. Adam dulu nggak butuh handphone, Adam dulu nggak butuh internet. Sekarang Anda lihat, ya, internet, handphone itu menjadi kebutuhan pokok. Ada orang ketinggalan handphone itu, wow, bingungnya luar biasa, ya. Padahal lupa sarapan aja nggak masalah, betul nggak, ya? Nggak makan sehari nggak apa-apa, nggak pegang handphone sehari itu rasanya, gitu, ya. Nah, walaupun pegang handphone, ya, atau punya komputer, ya, tapi kalau internetnya nggak ada, nah, saudara, bingungnya juga luar biasa semuanya. Jadi mereka itu sekarang, orang zaman sekarang ini kebutuhannya macam-macam. Adam dari zaman dahulu nggak butuh komputer, nggak butuh handphone, ya. Paling kebutuhannya apa? Untuk memenuhi kehidupannya saja, ya. Sandang, pangan, dan papan, kebutuhan pokok aja. Nah, saudara, jadi untuk mendapatkan makanan itu, nah, ketika manusia itu diusir, Tuhan bilang sama Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, maka terkutuklah tanah. Dengan peluhmu, engkau akan mencari rezekimu. Engkau akan memenuhi kebutuhanmu. Engkau akan dapat makanan. Engkau bisa makan. Engkau dapat sandang, pangan, dan papan. Dengan apa? Berpeluh. Jadi kata berpeluh ini boleh diartikan sebagai bentuk upaya atau usaha. Ya, kalau nggak berusaha, nggak berupaya, mereka nggak dapat makan. Kenapa? Karena tanahnya sudah dikutuk. Yang ditumbuhkan oleh tanah sekarang hanya semak belukar. Kalau mereka nggak mengupayakan, nggak mengerjakannya, mereka nggak akan mendapatkan hasil. Nah, dari sini, saudara, manusia mulai berpikir, bagaimana mengubah semak belukar ini, ya, semak duri ini, menjadi ladang, menjadi sawah, betul? Digarap, saudara, ya, potong itu semak belukarnya, lalu tanahnya diolah, betul nggak, ya? Lalu mereka mulai menanam, ya, biji-bijian itu, ya, lalu tumbuh, menikmatinya, dan itu terus menjadi sebuah rutinitas, betul? Nah, saudara, jadi kelihatannya mereka pakai usaha dengan cara apa? Dia berusaha dengan kekuatan ototnya. Namun, ya, bertambahnya tahun ke depan gitu, ternyata anak-anaknya Pak Tani itu melihat bapaknya kerja begitu keras, ya, di sawah seperti itu, dia berpikir, aku nggak mau deh kerja kayak papa. Aku mau, gitu, kerja yang sedikit beda lah. Akhirnya si anak-anak ini mulai minta disekolahkan dan mulai sekolah dari TK, SD, SMP, SMA sampai university. Sampai mendapat gelar S1, S2, bahkan jadi doktor dan sebagainya. Nah, setelah dia sekolah, dapat ijazah seperti itu, mulai melamar. Melamarnya bukan di sawah, melamarnya di kantor-kantor, di gedung-gedung bertingkat, pencakar langit. Nah, di tempat itu dia bekerja di dalam ruangan yang ber-AC, keren, pakai dasi, pakai jas, dan sebagainya. Wah, saudara, jadi manajer, ya, dan sebagainya. Nah, saudara, apa yang dilakukan? Bikin program. Memecahkan masalah. Dengan apa? Dengan berpikir.
penggunaan otak di sini, saudara, mulai digunakan, mulai dilakukan. Jadi mereka yang nggak kerja di sawah, kerja di kantor-kantor atau bikin perusahaan-perusahaan atau bisnis, mereka dengan cara apa? Memutar otaknya, mau bikin produk apa gitu ya, cara memasarkan bagaimana. Mereka berpikir itu semuanya, saudara. Menjadi orang-orang pemikir, ya, menjadi orang-orang pemikir. Nah, saudara, makanya sekarang kita tahu di kalangan orang-orang duniawi, para pemikir itu sangat-sangat dihormati dan sangat-sangat dihargai. Tapi tadi di kalangan para cendekiawan, mereka punya ungkapan. Sepandai-pandainya orang berpikir, ternyata mereka hanya mampu menggunakan pikirannya 10% saja. Yang 90% nggak pernah tersentuh. Ya, nggak pernah tersentuh. Nah, saudara, sekarang kita tahu ya, ternyata yang 90% itu banyak bisa dikerjakan di luar cara berpikir manusia. Yang bisa dipikirkan manusia itu adalah hal-hal yang sudah menjadi materi. Ya. Tapi ya, yang tidak bisa dipikirkan, yang hanya bisa dibayangkan, lalu mendapatkan petunjuk atau pewahyuan, itu adanya di alam roh dan dalam bentuk roh. Dan hanya bisa dideteksi dengan indera-indera roh manusia itu. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini saya mau kasih tahu Bapak Saudara semuanya bahwa manusia ya sebenarnya memiliki dua tubuh, yakni tubuh jasmani dan tubuh roh. Ya. Jadi manusia itu sebenarnya memiliki dua tubuh, yakni tubuh jasmani dan tubuh roh. Ceritanya begini. Ketika Adam belum memakan buah pohon pengetahuan tentang hal baik dan jahat, dia mempergunakan 5 indera jasmani dan 5 indera rohnya. Dengan kelima indera roh itu, Adam bergaul dengan Tuhan, yang adalah roh. Setelah ia memakan buah yang dilarang itu, hubungan dengan Tuhan terputus. Nah, Bapak Saudara, jadi ketika Adam di Taman Eden, kita tahu kan ceritanya, setiap hari sejuk, oke, Tuhan itu nggak mau kepanasan. Jadi setiap hari sejuk, dikatakannya, Tuhan itu datang kepada Adam. Ya, nah, ketika Tuhan itu datang, Tuhan itu belum jadi manusia. Tuhan itu baru menjadi manusia punya tubuh daging ketika lahir dari Maria, betul? Jarak, ya, jangka waktu antara Adam dan Maria itu kurang lebih 4.000 tahun, saudara. Lebih, ya. Nah, 4.000 tahun lebih, saudara. Antara Adam dengan Maria itu. Lah, saudara, jadi Tuhan yang sama, yang hadir di bumi, dan yang menjumpai Adam 4.000 tahun yang lalu, wujudnya apa? Wujudnya roh. Tapi Adam setiap Tuhan datang, dia selalu tahu itu Allah. Telinganya juga mendengar bunyi langkah Tuhan, betul? Ketika manusia itu telah makan buah pengetahuan baik dan jahat, lalu mereka mendengar bunyi langkah Tuhan, betul? Lalu manusia itu berinisiatif karena takut ketahuan, bersembunyi, betul, di dalam semak-semak itu. Baik matanya maupun telinganya bisa melihat dan bisa mendengar, betul? Telinga apa? Mata apa? Di sini pasti bukan mata fisik. Di sini pasti mata roh.
telinga roh, betul? Nah, penciuman roh, peraba roh, pengecap roh. Nah, Adam punya 5 indera roh, dia juga punya 5 indera jasmani. Nah, kalau dia makan apel, dia makan buah-buahan, betul ya? Di Taman Eden itu, pakai mulut apa? Dia bisa merasakan itu manis, pengecapnya apa? Ya, itu bukan pengecap roh, tapi itu pengecap fisiknya atau jasmaninya. Nah, jadi Adam kali itu bisa disimpulkan, dia punya 10. Ya, punya 10 indera. 5 indera roh dan 5 indera jasmani. Dua-duanya aktif, saudara. Kenapa Tuhan kasih fasilitas itu kepada Adam? Supaya Adam bisa ketemu Tuhan. Bisa lihat Tuhan. Bisa mendengar Tuhan. Bisa merasakan kehadiran Tuhan. Betul? Nah, tapi dia juga diberi indera jasmani. Supaya bisa menikmati apa saja yang ada di Taman Eden yang sudah jadi materi itu. Jadi 5 indera rohnya itu untuk yang rohani untuk Allah, yang jasmani untuk perkara-perkara materi. Nah, saudara, setelah ia makan buah yang dilarang, yakni buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu, manusia dikatakan mati. Mati di sini bukan berarti langsung dikubur seperti pengertian kita pada umumnya, enggak. Mati di sini ini seperti ini, saudara. Saya berikan gambaran ya. Kalau Anda punya handphone, lagi telepon ya, saya lagi telepon sama Pak Simon. Halo Pak Simon, apa kabar? Lagi di mana? Ya, Pak Simon, gitu. Kalau ke Cibubur, ini lagi macet nih, ya. Enaknya ada enggak jalan alternatif yang gini? Saya membutuhkan informasi karena daerah Cibubur, Pondok Rangon dan sekitarnya, wah itu Pak Simon udah tahu seluk-beluknya, betul kan? Sampai lubang semut pun tahu. Makanya saya tanya, orang yang berdomisili di situ, amin. Nah kalau saya mau ke daerah Bogor, saya tanya, ini penguasa Bogor. Supaya tahu, ini lewat mana tuh. Saya diundang untuk memberkati pernikahan di itu ya, saya tanya enaknya lewat mana, akhirnya dikasih tahu jangan masuk kota Bogor, macet hari itu, masuklah nanti di sini. Betul saudara, cepet banget nyampe sana gitu ya. Kalau masuk kota Bogor, wah bukan nyampe ke sana malah beli asinan gitu ya, sama roti unyil. Alasannya macet. Padahal apa, memang pengen. Nah saudara, ketika saya teleponan sama Pak Simon seperti itu, ya, tahu-tahu saudara, suara Pak Simon nggak kedengeran. Ya, nah, terus saya ketemu satu hari dengan Pak Simon. Kenapa kemarin itu tahu-tahu hilang gitu handphonenya? Maaf Pak, lowbat, ya, handphone saya mati, bukan rusak. Handphonenya masih bisa dipakai setelah itu. Mungkin putus karena signalnya atau baterainya drop, saudara. Itu disebut mati. Ya, loh kok mati? Jadi saya menganggap, betul loh, hubungan saya tadi terputus, saya bilang mati. Disconnection. Putus hubungan dengan putus hubungan dengan Allah. Nah, Bapak Saudara, Yesus datang memberikan hidup. Pengertiannya apa? Ini lawannya. Kalau manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat dikatakan mati, terima Yesus, terima hidup. Artinya ketika Anda terima Yesus, Anda punya akses untuk terhubung dengan Allah kembali. Amin. Maksudnya itu. Nah, kalau hubungan itu dilanjutkan dan sering berkomunikasi gitu ya, hubungannya tambah baik. Dan banyak hal yang bisa Anda nikmati.
Ketika Anda berhubungan terus, aksesnya telah dibuka, itu artinya mendapatkan hidup. Ketika manusia mati, dia disconnection, putus hubungan dengan Allah. Ketika handphonenya Pak Simon tadi mati, saya teriak, saya ngomong kayak apapun juga, Pak Simon nggak dapat, nggak ngerti, nggak tahu apa yang saya ucapkan, betul? Kenapa? Connection, putus hubungan dengan Tuhan. Amin. Jadi ketika manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, manusia mengalami disconnection. Akibatnya apa? Ketika manusia mengalami disconnection, roh dan nyawanya tidak mendapat bahan pertumbuhan lagi dari sumbernya, yakni Tuhan. Karena dia diusir keluar dari Taman Eden. Nah, saudara, maka kapasitas otaknya menjadi turun. Menjadi 10% saja. Karena hanya mengandalkan 5 indera jasmani saja yang dia pakai terus-menerus. Sedangkan 5 indera rohnya mengalami kemunduran karena tidak pernah dipakai lagi. Tangkap saudara ya? Nah saudara, jadi awalnya manusia itu ada 10 indera. Karena mati, 5 indera rohnya itu lama-lama saudara, itu hilang. Karena nggak digunakan. Kenapa nggak digunakan? Karena disconnection tadi itu. Dosa, upah dosa adalah maut. Nah, saudara, dari sini saudara, manusia hanya mengandalkan 5 indera jasmaninya. Dengan upaya 5 indera jasmaninya itu, dia hanya bisa mencapai 10% daripada kapasitas otaknya. Amin. Nah, saudara, bagaimana sekarang kita bisa mengalami pemulihan untuk kembali atau bisa kembali memakai kapasitas otak kita 100%? Ya, bagaimana caranya? Untuk bisa kembali memakai kapasitas otak 100%, ia harus kembali menghidupkan kelima indera rohnya itu lagi. Ya, kalau Anda nggak menghidupkan 5 indera roh Anda nggak bisa menggunakan yang 90%. Dengan kekuatan 5 indera jasmanimu, maksimal cuman 10% kapasitas otakmu. Amin. Nah, saudara, kita tahu ya, ketika Anda dilahirkan baru, dengan mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam diri Anda, dia kembali mengajak Anda berjalan dengan roh. Membuka kelima indera roh itu lagi. Dan berjalan dengan iman. Lalu mulai mengembangkan kapasitas otak Anda mencapai 100% lagi sama seperti dia. Nah, pastikan, saya percaya yang hadir pada malam hari ini, semua sudah lahir baru. Ya. Nah, kadang-kadang saya untuk mengecek orang itu sudah lahir baru atau belum, saya tanya, Tuhan Yesus di mana? Lalu kalau dia masih bilang, oh Tuhan Yesus di mana-mana, Tuhan Yesus di surga ini ya. Nah, dia belum menyadari Tuhan Yesus di dalam hati. Ya, artinya orang itu hanya menjadi orang Kristen yang tahu tentang Yesus, tahu tentang Allah, tapi belum berkomitmen untuk mengundang Yesus masuk ke dalam hatinya. Orang yang mengalami kelahiran baru dengan mengundang roh Tuhan Yesus masuk ke dalam dirinya, nanti Yesus yang masuk ke dalam diri Anda, kata Wahyu 3 ayat 20 bunyinya gimana? Lihat aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk, barang siapa mendengarkan suaraku lalu membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Nggak berhenti di situ. Ngapain Yesus masuk? Aku akan mengajak mereka makan bersama-sama dengan aku. Yang ngajak siapa? Yang ngajak Yesus. Yesus ngajak makan. Makan apa? Makan firman. Ya, makan firman. Ada inisiatif. Ada sesuatu
yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang ada di dalam hati Anda. Salah satunya apa? Dia mengajak Anda untuk berjalan dalam roh. Amin. Dia juga mulai membuka kelima indera roh itu lagi. Dia mengajar kita untuk berjalan dengan iman. Betul? Dan mulai mengembangkan kapasitas otak kita untuk bisa mencapai 100% lagi. Sama seperti Tuhan Yesus. Nah, saudara, jadi hal kelahiran baru itu sangat penting. Kalau ada orang kadang-kadang datang minta konseling, minta didoakan dan sebagainya, saya cek dulu nih tentang kelahiran barunya. Karena kekuatan kami bukan hebatnya atau pengalaman kami dalam melayani. Kekuatan kami cuma satu. Tuhan, Engkau yang ada di dalam diri orang itu yang saya aktifkan. Sehingga Tuhan akan bekerja di dalam orang itu. Itu sebenarnya hal-hal yang perlu dilakukan oleh para konselor atau hamba-hamba Tuhan. Bukan tampil sebagai orang sakti yang hebat. Sini. Tak tengkeng sini. Tak diam di sini. Tak tumpang tangan di sini. Ya, tak tiup di sini. Gitu. Ya? Nah, tapi bawa orang itu untuk menyadari punya Yesus, punya solusi. Amin. Punya Yesus, punya kekuatan. Ada Yesus, ada pengharapan. Sehingga setelah dia pergi, dia pulang, dia nggak terus bergantung kepada Anda. Dia menyadari ada satu pribadi yang senantiasa menyertai dia 24 jam sehari. Amin. Saudara, saya sangat bersyukur kalau ada orang sekali konseling, lalu dia bebas, ya. Enggak telepon lagi saya, gitu kan. Enggak apa-apa. Ya. Yang penting kadang-kadang saya monitor. Kalau dia masih kacau balau, ya saya panggil. Tapi kalau dia sudah mulai belajar untuk mengandalkan Tuhan, ya, nggak perlu saya lagi, ya nggak apa-apa. Artinya apa? Yang saya lakukan sudah tepat, sudah berhasil membawa orang ini untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk mengalami Tuhan dalam hidupnya, dan mulai bersandar kepada kekuatan Tuhan. Nah, makanya saya cek dulu kelahiran barunya. Ada Yesus enggak di dalamnya? Kalau orang enggak punya Yesus di dalamnya, ya wajar kalau hidupnya jatuh bangun, mengalami kekalahan seperti itu. Kenapa? Enggak ada modal sedikit pun. Enggak ada Yesus. Makanya saya suruh undang dulu Yesus masuk dalam hatinya. Nah, di sini mengundang Yesus itu bukan berarti pindah agama, saudara. Ada beberapa orang non-Kristen yang minta nasihat, minta didoakan, ya. Lalu saya bilang, mau nggak kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat penolong dalam hidupmu? Karena saya nggak bisa menolong, yang bisa menolong Yesus. Dia bilang, akulah jalan, akulah kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau nggak melalui aku. Sumber kuasa, sumber mujizat itu dari Bapa. Kalau aksesnya tidak engkau dapat, Yesusnya nggak ada di dalam dirimu, sampai kapanpun kau nggak bisa ngalami mujizat dari Tuhan. Saya bilang, Pak, kalau gitu saya harus pindah Kristen. Nggak usah. Terima Yesus. Agamamu apapun nggak masalah. Yesus itu bukan hanya Allahnya orang Kristen tok. Yesus itu adalah Allahnya segala bangsa. Betul? Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Yesus adalah Tuhan. Nah, nanti saudara, tentang orang itu akhirnya pindah ke Kristen, lalu
ikut Tuhan, rajin ke gereja, ikut pemuridan dan sebagainya. Itu bukan karena Anda yang menyuruh. Itu karena kebutuhannya untuk mau lebih lagi mengenal Tuhan. Bagaimana caranya? Dengerin pendeta khotbah. Pendeta khotbah di mana? Ya di gereja. Makanya dia masuk gereja. Takut saudara ya? Jadi jangan pernah mengkristenkan orang. Melahirbarukan orang. Untuk orang itu boleh menerima Tuhan Yesus. Dan ini jangan terus Anda ancam-ancam, kamu nanti gini-gini diiming-imingin. Enggak usah. Biarkan Roh Kudus sendiri nanti yang akan membawa orang itu dengan kebutuhannya untuk mencari Tuhan yang dia percayai selama ini. Amin. Nah, Bapak Saudara, jadi malam hari ini kita mulai menangkap, mengerti ya. Kelahiran baru itu penting. Dengan adanya Yesus di dalam diri Anda, banyak hal yang akan mengubah hidup Anda. Salah satunya apa? Anda diajak berjalan di alam roh. Untuk melihat hal-hal yang ada di alam roh. Caranya gimana? Supaya Anda tahu ada ini, ada itu, dan sebagainya. 5 indera rohmu mulai diaktifasi. Diaktifkan oleh Tuhan. Ya. Nah, Anda mulai bisa melihat vision. Anda mulai mendengar suara Tuhan. Anda mulai bisa mencium bau-bau ya, apa yang ada di alam roh. Anda mulai bisa mengecap Tuhan itu manis sekali itu ya. Nah, Anda mulai bisa meraba di alam roh, betul? Nah, jadi orang-orang yang ini kadang-kadang kan Anda lihat ya, ada beberapa hamba Tuhan ya. Saya mencium bau mawar saron. Wow, ini kehadiran Tuhan yang mulia di tengah-tengah kita. Saya melihat banyak pasukan malaikat di sekitar kita. Padahal kalau dilihat mata fisik nggak ada. Melihatnya dengan apa? Dengan mata roh. Nah, banyak orang sudah kadang-kadang tanpa Anda sadari sendiri ya, Anda sendiri nggak menyadari ada malaikat yang menyertai membackup Anda. Tentu orang lain yang akan berkomentar. Saya pernah khotbah di kelompok pendoa-pendoa syafaat dan beberapa hamba Tuhan. Ya, di jalan olahraga Kemanggisan sana. Di situ kelompoknya Yamari, Yaski, itu ya, pada ngumpul ada di sana. Nah, sebenarnya awalnya yang diundang itu Bu Dorcas Daud, dia nggak bisa hadir. Lalu saya cuma disuruh gantiin. Nah, saya datang ke sana. Nah, ajak nyembah, sebelum saya khotbah, ya. Nah, terus selesai khotbah, serahkan karena acara doa syafaatnya itu sudah ada jadwal mereka. Lalu ada kesaksian-kesaksian beberapa orang hamba Tuhan naik. Ya, ada satu pendoa syafaat yang tajam. Lalu dia bilang, tadi ketika Pak Pendeta ya sedang berkhotbah, saya melihat ada 2 malaikat besar di belakang Pak Pendeta. Dia bilang gitu. Saya bilang, hah? Benerkah? Saya percaya aja. Nah, jadi orang lain bisa melihat seperti itu. Gitu. Gak tahu saudara, ketika saya sedang mengajar di Zoom meeting ini, walaupun ini lintas ini ya, lintas pakai ya daerah gini, Anda di mana? Anda bisa melihat juga ini belakang saya ada apa. Anda merasakan apa? Anda mengecap apa? Ya, karena apa? Sesuatu yang di alam roh itu tidak dibatasi oleh ruang, waktu dan gerak. Amin. Nah, ada seorang saudara ya, dari Majalengka. Dia telepon ya anak didiknya yang ada di Surabaya. Dia bilang, tante melihat ada gini. Lalu anak didiknya, anak rohaninya ini, dia bilang gini, tante kok tahu persis seperti apa yang saya alami gini. Ya, lalu apa mamah rohaninya itu bilang gini, aku kayak lihat film katanya. Makanya aku telepon kamu. Yuk doa bareng yuk. Akhirnya doa bareng sudah. Jadi dia dapat infonya dari mana? Dari vision, dari penglihatan. Apa yang perlu didoakan? Ternyata anak rohaninya sedang mengalami sesuatu.
Nah, bisa terjadi seperti itu, saudara. Nah, saya harap Bapak Saudara, jadi 5 indera roh yang diaktifkan itu keuntungannya luar biasa. Ya, membawa kita kepada seluruh kebenaran. Jadi Tuhan Yesus yang ada di dalam hatimu itu, nanti dia akan menuntun Anda, menjelaskan banyak hal, memperlihatkan banyak hal, tentang apa yang belum Anda pahami, yang selama ini Anda coba tahu dengan pikiranmu. Ini hanya bisa diterima dengan iman. Amin. Nah, saudara, di alam roh ada satu hukum. Ya, hukumnya begini. Di mana ada kebutuhan, di situ ada pertumbuhan. Di mana ada kebutuhan, di situ ada pertumbuhan. Nah, jadikan untuk tahu tentang banyak hal, kebenaran-kebenaran yang lebih lagi, itu menjadi sebuah kebutuhan di dalam hidupmu. Ya, sekali lagi ya. Jadikan saudara, hal-hal yang belum Anda ketahui ya di alam materi ini, atau hal-hal yang ada di alam roh, menjadi sebuah kebutuhan di dalam hidupmu. Gak apa-apa saudara, mama gini, aku pengen lihat malaikat. Aku mau lihat, gitu ya, apa gitu ya, yang di alam roh dan sebagainya gitu. Coba saudara, mulai jadikan sebuah kebutuhan. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi mencari, pengen tahu tentang hal-hal yang di alam roh itu nggak salah. Ya, Anda memulai. Kalau Anda pasif, nggak ada kerinduan yang Anda bangun ke arah itu, Anda sudah puas dengan semua yang Anda miliki, yang Anda lihat di sekitar Anda, gitu ya. Sampai kapanpun, Anda nggak akan dibawa oleh Tuhan untuk melihat, mengetahui tentang perkara-perkara yang bersifat roh itu. Ya, jadi di mana ada kebutuhan, di situ ada pertumbuhan. Pertumbuhan apa saudara yang tumbuh? Nah, pertumbuhan indera roh Anda. Pertumbuhan indera roh. Komunikasi dengan Tuhan akan mendorong Anda merindukan, membutuhkan, ya, merindukan, membutuhkan, dan kemudian meminta agar kelima indera roh itu berfungsi lagi. Dan semakin Anda mengusahakannya, akan semakin bertumbuh ke sana. Amin. Nah, ini harus didevelop, harus dibangun. Jadi hubungan dengan Allah itu harus dibangun. Dengan apa? Didasari sebuah kerinduan. Amin. Kerinduanku datang padamu, ya. Rindu. Rindu selalu bersekutu dengan Tuhan. Rindu mendengar suara Tuhan. Amin. Ini merindukan hal-hal yang belum Anda bisa tangkap atau pelajari, Anda dapatkan dengan 5 indera jasmanimu. Banyak sih orang-orang Kristen yang rindu Tuhan. Tapi yang dirindukan apa? Oh Tuhan, aku rindu Engkau menjamah penyakitku. Aku rindu Tuhan, Engkau memberkati aku. Oh Tuhan, aku rindu Engkau Tuhan, memulihkan keluargaku. Kerinduannya hanya sebatas tentang kebutuhan-kebutuhan jasmani, materi saja. Apakah itu salah? Ya enggak. Boleh. Tapi Anda juga mulai membangun,
mengupayakan, mengusahakan, munculkan kerinduan-kerinduan selain itu. Kerinduan apa? Kerinduan tentang dimensi roh itu loh. Ya. Nah, kerinduan-kerinduan itu nanti akan membawa Anda. Kadang-kadang Tuhan itu memancing ya. Anda dibawa di satu area di situ gitu ya. Lalu Anda melihat sesuatu yang belum Anda terlalu paham. Dan Anda semakin pengen tahu, makin pengen ngerti. Nah, Anda ditarik di situasi seperti itu. Kerinduanmu nanti bukan lagi di daerah yang sebelumnya. Anda merindukan apa yang masih samar itu disingkapkan lebih lagi, lebih jelas lagi, dan berdampak, bermanifestasi di dalam kehidupan Anda. Bisa seperti itu. Bangun kerinduan. Untuk apa? Untuk bertumbuh. Amin. Hubungan dengan Allah itu ditingkatkan terus. Ingin lebih lagi bersekutu dengan Tuhan. Terus Tuhan nyatakan rencanamu, ratakan kehendakmu Tuhan. Izinkan aku melihat, betul? Langit terbuka. Dan aku bisa melihat aneka ragam makhluk-makhluk, benda-benda yang ada di alam roh. Jadi untuk bertumbuh ke sana, itu harus diupayakan dari diri kita. Amin. Nah, tapi memang pikiran-pikiran lama hasil produk buah pohon pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu harus dibuang dulu dengan pertolongan Roh Kudus. Ya, caranya tahu ya. Anda beri otoritas kepada Roh Kudus untuk apa? Menguras, membongkar semua produk-produk buah pohon pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu dari dirimu yang tidak dibutuhkan atau yang menghambat pertumbuhan 5 indera rohmu. Ya. Kalau tidak, Anda akan maju dengan lamban. Karena selalu ada usaha mencocok-cocokkan atau membanding-bandingkannya dengan pikiran lama di dalam otak Anda. Dan itulah yang membuang waktu. Amin. Nah saudara, kenapa harus kita buang dulu? Saudara, ketika saya gabung dengan Revival Total Ministry, ya karena saya sudah sekolah Alkitab, sudah melayani, pernah buka gereja juga, pernah jadi gembala, lalu Tuhan suruh, saya tinggalkan, lalu saya pindah ke Jakarta, gabung dengan Revival Total Ministry. Nah, bukan gereja nih. Ya, Tuhan panggil kita sebagai pengajar-pengajar untuk mendewasakan atau melengkapi gereja-gereja Tuhan. Itu panggilan kami. Nah, lalu saudara, saya mendengar khotbah daripada Pak Andreas. Yang ya sedikit berlawanan ya kelihatannya nggak sama dengan selama ini yang saya khotbahkan, yang saya dapat dari sumber-sumber yang lama itu. Ya, tentang barang tumpas dulu, tentang dunia orang mati itu ya. Nah, masih banyak hal lagi sudah. Tapi karena saya jadi tim, walaupun masih ada pergumulan ya, masih bingung gitu, ya sudah jalan aja bareng dan sebagainya. Tapi lama-lama saya nggak tahan. Ya, nanti kalau ada kesempatan senggang, kalau saya lagi di mana gitu ya, saya lihat Pak Andreas lagi nggak sibuk. Nah, dari situlah saya mulai nanya. Dan nanyanya saudara, ya, itu Pak ini nggak bisa gitu. Ya, dulu saya sekolah kita begini loh Pak, ini dan itu dan sebagainya. Ya, apalagi tentang Tritunggal dulu, wah itu bantahan dengan Pak Andreas seru banget loh. Ya, lalu sampai akhirnya gini, Gideon, berapa lama kamu dengar saya khotbah? Sering Pak. Kadang-kadang khotbah yang sama itu saya dengar bisa 10-20 kali. Ya, saya ikut KPP itu kalau dilihat ya, pokoknya ada pengajaran KPP 13 hari sudah. Itu berapa kali saya duduk di situ? Lebih dari 25 kali sudah.
Dari kota ke kota, dari kota ke kota, beliau mengajar, saya duduk di situ, mendengarkannya. Anda ngerti maksud saya? Ya, tapi saudara, saya belum bisa menerima sepenuhnya. Walaupun saya melihat dampaknya. Orang-orang itu diubahkan oleh Tuhan, betul? Melihat banyak pelayanan ini sangat memberkati gereja-gereja Tuhan. Membawa revival, kebangkitan, kebangunan rohani. Kami pergi dari kota ke kota, saudara, kadang-kadang diundang untuk KKR sana ke sana gitu ya. Saya melihat pekerjaan roh yang begitu luar biasa. Manifestasinya dahsyat, orang sakit sembuh ya. Mujizat-mujizat terjadi. Kaki kecil ya toh, sebelah jadi sama, kaki pendek sebelah, panjang sama. Wah. Tapi saya sulit untuk percaya. Belum bisa untuk menangkap, mengerti semuanya itu. Saya tanya, Pak, masih gitu. Lalu Pak Andres bilang, udah berapa kali kamu dengar khotbah saya? Banyak, Pak. Ya. Nah, saudara, kalau orang sudah sering dengar, melihat bukti ini dan itu, kalau ketemu Tuhan Yesus dulu ya, ingat ketika murid-murid itu ya dikasih warning sama Tuhan Yesus ketika lewat daerahnya orang Saduki. Hati-hati dengan ragi orang Saduki. Mereka ribut tentang roti. Pada soal roti itu, mereka tahu. 5.000 orang pernah dikenyangkan dengan 5 roti dan 2 ekor ikan tuh ya. Sampai akhirnya Yesus bilang apa? Masih degilkah hatimu? Untung Pak Andres nggak ngomong gitu sama saya. Masih degilkah hatimu? Jadi Pak Andres belum ngomong seperti itu kayak Tuhan Yesus ya. Masih degilkah hatimu? Artinya masih sayang sama saya. Nah, saudara. Terus waktu beliau ngomong gitu, sudah berapa lama kali? Ya, lalu dilanjutkan, Gideon, kamu gak akan bisa mengerti dengan cepat. Gak akan bisa menerima dengan cepat. Kalau konsep lamamu gak kamu tanggalkan. Coba anggap aja kamu belum pernah dengar. Anggap aja kamu belum pernah belajar. Lalu coba terima dulu, lalu renungkan. Kalau belum mengerti, tanya sama Tuhan. Nanti Roh Kudus akan memberikan peneguhan-peneguhan dalam hidupmu. Pengertian-pengertian dalam hidupmu. Lalu Pak Andres lanjutkan. Ingat ya, anggur yang baru nggak bisa ditaruh dalam kirbat yang lama. Kalau dipaksakan apa yang terjadi? Kirbat lamanya pecah, anggurnya tumpah. Betul? Gak bisa. Anggur yang baru harus ditaruh dalam kirbat yang baru. Kenapa? Karena anggur yang baru itu fermentasinya masih kuat, saudara. Kadang-kadang pengajaran-pengajaran yang baru Anda dengar itu pengaruhnya itu sangat kuat sekali. Kalau Anda taruh di kantongmu yang lama, kantongmu jebol. Nggak sanggup untuk menampung dan menerimanya. Siapa di sini yang pernah cerita ketika Anda sudah mendengar pengajaran dari pemuridan atau online discipleship ini, lalu Anda mencoba untuk memberitahu beberapa kerabat atau saudara atau teman Anda tentang apa yang Anda pelajari, ada loh pelajaran begini. Lalu ngeyel terus seperti itu. Jangan heran. Yang ngajar aja dulu juga ngeyel. Cuman Anda sekarang tahu bagaimana menaklukkan, menasehati orang-orang yang masih super ngeyel seperti itu. Satu caranya. Ya, tadi dikatakan, ya. Tanggalkan dulu. Ya, tanggalkan dulu. Buang dulu. Dengan pertolongan Roh Kudus, minta untuk membongkar semuanya. Kalau tidak nanti, konsep lamamu itu menghambat. Kenapa?
konsep yang lama yang Anda miliki itu akan Anda jadikan dasar untuk mencocok-cocokkan, untuk membanding-bandingkan, itu enggak ya? Dan itu akan membuang waktu. Jadi mencocok-cocokkan, membanding-bandingkan sesuatu yang baru dan yang lama itu butuh waktu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Sebenarnya 4 tahun itu bisa Anda pakai untuk mengalami apa yang Anda dapat yang baru itu. Amin. Banyak orang karena sudah begini, ya akhirnya ketika memutuskannya, akhirnya kebenarannya supaya aman diambil 50-50. Enggak seluruhnya. Beda, saudara. Kebenaran seluruhnya dan kebenaran setengahnya. Ya. Nah, coba saudara ya, kalau ada nih, Anda bikin ya kopi manis gitu ya. Nah, terus gelasmu itu sudah ada air putih. Air putih. Kalau Anda mau campur nih, mau ambil kopi itu pakai gelasmu yang sudah ada air putih ini. Gimana supaya Anda mendapatkan seluruhnya kopi itu? Buang kan air putihmu tuh. Tapi dengan Anda mencoba untuk mencocok-cocokkan, membanding-bandingkannya, akhirnya terjadi apa? Ya sudahlah, saya kurangi setengah, saya tuang setengah. Rasanya beda, bukan? Rasanya beda. Manisnya kurang. Kenapa? Kecampur sama air putih tadi itu. Tapi kalau air putih itu Anda buang seluruhnya, lalu air kopi itu Anda tuang ke gelas Anda, sama enggak? Rasa air kopi dari sumbernya tadi itu, sama yang ada di gelasmu. Sama. Karena kosong. Itu yang disebut seluruhnya. Kebenaran seluruhnya. Kalau Anda masih mencocok-cocokkan, membanding-bandingkan, pasti nanti nilainya ada kurangnya. Entah itu berapa persen. Tapi kebanyakan itu, amannya adalah 50-50. Ya. Yuk kita baca 1 Korintus 2:16. 1 Korintus 2 ayat 16. Nah, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah, ini sudah dibahas kemarin ya. Nanti cek lagi ya. 2 Korintus 3:14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya dalam Kristus selubung itu disingkapkan. Nah, saudara, ada penghambatnya. Pikirannya menjadi tumpul. Ya. Yohanes 6:13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dibawa kepada seluruh kebenaran ya. Dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yang akan datang itu apa? Hal-hal yang ada di alam roh yang belum tersingkap selama ini di muka bumi ini. 2 Korintus 10 ayat 5-6. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila mana ketaatanmu telah menjadi sempurna. Menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada ketaatan Kristus. 2 Timotius 3:16. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan berfirman untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah,
kitab suci. Anda tahu? Alkitab Anda yang jumlahnya ada 66 itu ya. 66 buku itu. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yesua, Hakim-Hakim, ya, sampai Maleaki Perjanjian Lama, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, sampai Wahyu, ya, Perjanjian Lama 39, Perjanjian Baru 27, totalnya ada 66. Itu firman yang diilhamkan oleh Allah kepada para penulis. Ya, diilhamkan. Nah, untuk apa Allah mengilhamkan ya kepada para nabi itu? Manfaatnya ada untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Membawa, saudara. Jadi Tuhan Yesus, Roh Kudus, firman, betul ya, logos itu juga, itu bisa menuntun Anda sampai Anda menemukan kebenaran. Kan kadang-kadang kita nyanyi ya, bawalah diriku kepada segala kebenaran. Ya. Minta pada Roh Kudus untuk dibawa kepada seluruh kebenaran. Nah, saudara, semua itu karena kita mengandalkan Tuhan, lalu mulai mengasah 5 indera roh kita. Betul? Dia menginspirasi, Anda tangkap dengan iman. Nah, di sini Anda mulai bisa banyak itu. Nah, saudara, pertanyaannya begini sekarang. Pak, memang itu bagus. Arahan, anjuran tadi itu luar biasa. Tapi, ya, kita sebagai manusia, ya harus berpikir juga dong. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti itu. Ya. Lalu saya balik, sudah, kalau ada orang tanya seperti itu. Kenapa orang berpikir? Kadang-kadang jawabnya ya cukup umum aja. Ya karena punya pikiran, Pak. Kalau nggak punya pikiran, ya nggak mikir. Makanya mereka yang nggak mikir itu kayaknya nggak punya pikiran. Mereka dibilang otakmu taruh di mana? Nah, punya otak itu buat mikir. Gitu ya. Nah, sudah. Kenapa sih orang berpikir? Ya, kenapa orang berpikir? Malam hari ini Anda tahu jawabannya. Orang berpikir karena rasa takut. Takut mati, takut nggak makan, takut nggak kawin, ya, takut terlambat, dan sebagainya. Lalu berpikir. Nah, saudara, anak kecil bertumbuh menjadi remaja atau anak-anak dalam kepercayaan akan ajaran orang tua mereka, betul? Mereka terbiasa bahwa apa yang dikatakan orang tua mereka menjadi standar kebenarannya. Nah, mereka belum berpikir sendiri. Baru mengisi dirinya dengan pikiran-pikiran orang tua mereka. Pokoknya dasarnya apa kata mami, apa kata papi. Nanti ketika mereka sekolah, mereka belajar dari guru-guru atau orang lain ya, sekolah mereka. Dengan pandangan bahwa guru mereka pasti benar. Nah, ketika sekolah, saudara, si anak itu mulai berargumen. Kenapa? Punya sumber yang lain juga. Kadang-kadang terjadi saudara perdebatan antara orang tua dengan anak. Nah, kenapa? Si anak itu punya sumber yang lain, informasi yang lain. Lalu mulai di-compare di situ dengan orang tuanya, betul? Nah, anak ini mulai menganggap semua yang dikatakan guru itu benar. Ya. Nah, saudara, lanjutnya. Tetapi
memasuki kedewasaan mereka mulai belajar mencurigai segala sesuatu. Karena mereka sudah mulai dilatih untuk berpikir sendiri. Mereka sudah lulus sekolah itu, ya. Mulai belajar nih, mencurigai segala sesuatu. Karena apa? Sudah mulai mandiri berpikir sendiri. Di sini timbullah banyak keraguan-raguan dan kebimbangan ketika sesuatu yang berbeda dengan didikan mereka masa lampau diajarkan kepada mereka. Dan mereka mulai membandingkan pikiran baru dengan yang lama. Timbullah rasa takut bila sesuatu yang baru mereka dapatkan berbeda dengan yang sudah mereka ketahui. Nah, saudara ya, kalau mulai ini bisa mikir sendiri, mulai rasa takut muncul di sini. Dan mereka harus berpikir dan berusaha memperoleh konfirmasi dahulu sebelum hal-hal baru itu bisa mereka terima. Ya, oke saudara, kita tutup satu ayat untuk malam hari ini. Matius 18 ayat yang kedua dan sampai ayat yang keempat. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Nah, saudara, dari ayat ini Anda coba membayangkan situasinya. Jadi mereka, ketika mereka kumpul, kebanyakan itu murid-muridnya. Lalu Yesus, ya. Jadi ini awalnya kan murid-murid ini mereka itu memperbincangkan siapa sih nanti yang terbesar di kerajaan surga itu. Bahkan ada yang pengen duduk nantinya di sebelah kiri dan kanan Tuhan Yesus. Itu orang tuanya minta nih, kepada Tuhan Yesus. Ya, banyak hal saudara ya, yang pernah terjadi. Nah, Yesus memanggil seorang anak kecil, menempatkan di tengah-tengah mereka. Anak kecil dijadikan sebuah peraga. Lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat. Artinya apa, saudara? Kalau Yesus bilang kamu tidak bertobat, jadi orang yang diajak ngomong itu salah nggak? Salah. Betul nggak ya? Lagi tersesat. Kamu harus bertobat. Kalau kamu nggak bertobat, ya, dan menjadi seperti anak kecil ini. Anda lihat kalimatnya. Bukan menjadi anak kecil. Menjadi seperti anak kecil. Ini nggak bicara tentang postur tubuhnya ya. Dari Anda yang sudah tumbuh ya, tinggi Anda sampai 180, 200 meter. Oh 200 meter ya. 200 meter ya. 200 meter. 2 meter. 200 meter. Gitu ya. 2 meter gitu ya. Nah 2 meter gitu. Waduh ya. Oke, John 2 meter tinggi banget. Nah ya 2 meter. Ya 2 meter tuh. Lalu Anda mengkerut. Jadi lagi pendek gitu ya, kecil gitu. Enggak jadi kayak anak kecil. Ya, tidak menjadi anak kecil, tapi menjadi seperti anak kecil. Ya Anda tetap dewasa. Tapi seperti anak kecil. Ada nilai-nilai, ya, sifat-sifat yang dimiliki oleh anak kecil ini. Anda lihat ya, anak kecil itu selalu bergantung kepada orang tuanya tadi lah. Dia berpegang kekeh dengan omongan orang tuanya, betul? Nah, sumbernya cuma satu. Kata mami, kata papi. Saya nggak boleh makan permen. Ya, kenapa kamu nggak mau makan permen gini-gini nih? Ya, kata mami nggak baik makan permen. Ya, nah, nanti kalau dia dapat pengetahuan yang lain gini, permen tuh gini, lah dia mulai menimbang kan. Tapi sebelum dia terjun mendapatkan info dari yang lainnya,
Sumbernya cuma satu, mami papinya itu. Jadi pegang kekeh itu. Itu dimaksud menjadi seperti anak kecil yang selalu bergantung dan nurut sama orang tuanya. Belum bisa mengambil keputusan sendiri. Ada apa-apa, tanya mami. Bentar ya, tanya mami boleh enggak ya? Betul enggak? Bentar ya. Gitu ya. Nah, itu yang Tuhan mau sebenarnya. Dikit-dikit nanya tuh, Tuhan. Ah repot Pak. Kan bisa kita putuskan sendiri. Nah, kalau Anda sudah mulai berpikir seperti itu, ketika Anda memutuskan sendiri, Anda mulai kembali menggunakan pemikiranmu, betul? Tapi kalau Anda selalu bergantung dengan Tuhan, nanti beda. Kamu akan memiliki pikiran Kristus. Apa yang Anda pikirkan, yang muncul dalam pikiranmu, bukan karena kamu mengolahnya sendiri, tapi karena kamu diberitahu oleh Tuhan, caranya begini loh. Ya. Menjadi seperti anak kecil. Kamu tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau nggak jadi seperti anak kecil, kamu nggak bisa masuk ke dalam dimensi roh. Untuk menemukan banyak kebenaran-kebenaran di situ. Amin. Nah, mulai belajar. Lalu ayat 4 dikatakan, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Apa artinya merendahkan diri? Rela menanggalkan. Memberi kesempatan kepada orang lain lebih dahulu. Menghargai pendapat orang lain, betul? Lebih daripada pendapat kita. Itu rendah. Rendah hati itu. Merendahkan diri, merendahkan hati itu di situ. Menghargai. Menghargai kehendak Tuhan. Menghargai pikiran Tuhan. Lebih daripada apa yang bisa Anda pikirkan. Jangan bawa pikiranmu, lalu Tuhan Anda paksa untuk menyertai, mensukseskan dengan kuasa, dengan urapannya. Itu hal yang berbeda. Yang selama ini terjadi adalah gitu. Anda berpikir, apa yang Anda pandang baik, lalu Anda berdoa, Tuhan, urapilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang dikerjakan? Apa yang harus terjadi? Bukan kehendak dia, bukan keinginan dia, tapi apa yang kita mau. Nah, tadi dikatakan kamu harus bertobat. Ya, harus bertobat tadi dikatakan, ya. Supaya apa? Supaya bisa masuk dalam seluruh kebenaran. Nah, Bapak Saudara, nanti berikutnya kita akan lanjutkan, ya. Masuk dalam roh, alam roh itu, ya, seperti orang berimajinasi, ya, membayangkan seolah-olah ada di situ, ya. Nah, itu namanya berimajinasi. Dan nanti akan kami bahas lebih lagi. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. God bless you.